saya langsung mau memperkenalkan kedua narasumber kita pada siang hari ini. Jadi narasumber yang pertama ada Bapak Yan Sebastian. Jadi beliau merupakan Associate Leader dari Keller Williams Casablanca. Dan Pak Yan ini juga merupakan lulusan S1 Akuntansi. Dan beliau ini sangat gemar di bidang teknologi dan startup. Dan Pak Yan ini juga merupakan Vice President dari Finance Credit Book. Luar biasa ya, narasumber kita yang pertama di siang hari ini. Dan yang kedua juga nggak kalah luar biasanya, narasumber kita yang kedua ada Bapak Armin Navarro. Jadi Pak Armin ini adalah Associate Leader dari Keller Williams Casablanca. Dan beliau merupakan lulusan S1 dari Institut Teknologi Nasional Bandung, jurusan Industrial Engineering. Dan beliau sangat ahli dan terampil di bidang marketing dan event management, media relations, corporate communication, dan branding. Dan beliau juga terlibat in local and international Lavis project, termasuk di Singapura dan di Britania Raya, dalam mempromosikan huniannya di seluruh kota ikonik di Indonesia. Dan Pak Armin ini juga merupakan estatepreneur dengan pengalaman bekerja yang reliable di industri lifestyle dan retail. Termasuk Mitra Adi Perkasa Group, Galeries Lafayette, Sogo, Food Hall, Kinokuniya, dan lain-lainnya, dan juga Indonesia Tatler. Nah, sebelum masuk ke sesi penyampaian materi, ini mungkin saya sapa dulu kedua narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang Pak Yan dan Pak Armin. Hai, selamat siang Mbak Sarah. Selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, kabarnya bagaimana nih Pak Yan dan Pak Armin hari ini kabarnya? Kabarnya very excited karena ketemu teman-teman baru lagi nih sekarang hari ini. Oh iya, luar biasa. Pak Yan, bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya luar biasa karena di sini sudah banyak teman-teman yang luar biasa join bareng kita. Oh iya, kesibukannya akhir-akhir ini apa nih, Pak Armin dan Pak Yan? Kalau boleh sharing sedikit. Pak Yan dulu deh. Soalnya Pak Armin banyak list sibuknya, jadi aku dulu yang pendek. Ya kalau aku biasa lah ya, masih setiap hari masih berkutat dengan dunia startup, masih terus doing kompetitor analisis dan internal analisis juga. Dan tentunya masih tetap aktif juga dalam branding diri sebagai property agent. Oke, baik. Iya. Siap, ini ya Pak Yan masih tetap aktif ya di PPKM ini, dan kita harus tetap kreatif tentunya ya. Untuk mengisi waktu luang dan tetap berkarya begitu. Kalau Pak Armin nih? Ya, saya masih ada beberapa aktivitas juga pekerjaan lain gitu ya yang memang masih saya jalani gitu kan. Tapi memang saya sudah komitmen gitu bahwa this industry itu very promising. Jadi my business as usual saya itu tetap menjalankan my career dan juga develop my network juga in Keller Williams to grow my path of career gitu juga sih, Mbak Sarah. Oh iya, siap nih Pak Armin. Oh ya, ada satu pertanyaan lagi sebelum masuk nih ya Pak Armin dan Pak Yan. Mengapa topik atau tema ini penting untuk diangkat nih Pak? Topik dan tema virtual training kita pada siang hari ini. I think karena kita nggak pernah tahu ya, karena kan sekarang situasi ini sedang tidak menentu ya. PPKM dilanjutkan, terus juga kita tidak tahu bagaimana keputusan pemerintah nanti ke depannya seperti apa gitu kan. Tapi memang demand dari real estate ini kan memang sangat tinggi gitu kan. Artinya ini termasuk kebutuhan pokok manusia kan, rumah ya, hunian ya. Jadi kita harus cari cara bagaimana sekreatif mungkin untuk terus bisa berproduksi gitu. That's why materi ini diangkat gitu, lebih ke digital gitu, Mbak Sarah. Ya baik, berarti memang sedang relate dengan situasi sekarang dan bagaimana kita bisa membantu para peserta di sini untuk cari strateginya nih yang paling keren gimana gitu ya, Pak Armin. Oke, siap. Oke, baik, kalau begitu tanpa berpanjang-panjang lagi,
langsung saja kita masuk ke materi virtual training kita pada siang hari ini. Jadi waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pak Ian dan Pak Armin. Monggo, Pak. Oke, thank you. Thank Jadi you, Mas sebenarnya, ya thank you Mbak Sarah. Jadi sebenarnya siang ini nih kita pengen ngobrol-ngobrol sih sama Pak Armin. Aku tuh pengen ngobrol-ngobrol sama Mas Armin, tapi kayaknya kurang seru nih kalau ngobrolnya cuma berdua. Jadi kita pengen lebih rame lah, karena mungkin aja obrolan atau rasa penasaranku dan sebaliknya obrolan yang nanti Pak Armin akan sampaikan itu mungkin ada sedikit yang related sama problem dari agent-agent lainnya di luar sana, atau mungkin teman-teman yang saat ini belum jadi agent mungkin bisa jadi related karena kita ngomongin performance. Ya, nah, betul. kalau performance itu banyak yang nanya ke aku soal bagaimana soal PPKM ini. Apakah PPKM ini bisa jadi alasan kita untuk performance kita makin loyo? Ini aku ibaratin kayak lomba lari aja. Kalau lomba lari, kita lomba lari dalam satu lomba itu ada 10 orang. Kemudian di tengah jalan itu kita waktu lagi lari, lagi sprint, jatuh di tengah jalan, jatuh di tengah lintasan. Apakah 9 yang lainnya berhenti juga nungguin kita? Gimana? Ada yang mau ngasih pendapat? Kira-kira kalau andai kata kita lari di atas lintasan lari bersepuluh, waktu kita lagi lari, kaki kita keserimpet nih, jatuh dan terguling lah sedikit, ya, karena kan cepat lari sprint pastinya. Apakah sisa 9 yang lainnya nungguin kita untuk lanjut lari lagi? Nah, pastinya 9 yang lainnya yang mereka continue larinya. Mereka nggak akan nungguin kita untuk ayo ikutan lari lagi. No. Sama kayak kondisi sekarang. Mau ada COVID, mau ada kondisi apapun, ketika kita disabled, ngerasa disabled, ya tadi kayak orang lari, jatuh, kemudian kakinya kesakitan, itu kan ngerasa disabled. Dia ngerasa, aku kayaknya nggak bisa lanjut lagi. Tapi orang 9 lainnya tetap lari. Nah, that's why kita harus bisa meyakinkan diri bahwa kita itu nggak disabled. Kita itu tuh memang dalam certain condition, sayangnya dalam pandemi ini mungkin 9 dari 10 jatuh gitu. 9 dari 10 tuh ngerasa terguling. Tapi cuma ada satu yang lari makin kencang dan yang satu itu makin produktif lah dia. Karena dia kayak seolah-olah marketnya dimakan sendiri. Tapi itu harus ada strateginya. Nah, that's why hari ini tuh pengen sedikit ngobrol-ngobrol juga nih sama Pak Armin. Karena kemarin tuh Pak Armin itu sempat dengar-dengar ya, sempat closing 4 unit dalam sebulan. Di masa pandemi ini. Gimana tuh Pak Armin? Boleh cerita sedikit nggak, Pak? Cerita sedikit. Itu malah ini nih, apa namanya, pengalaman saya dulu ya, berarti ya. Jadi memang kondisi seperti ini, seperti saya sudah Pak Ian bilang ya, saya manfaatkan dengan sedemikian rupa supaya saya bisa ketemu dengan orang gitu ya. Itu kan terbatas ya. Jadi saya gunakan semuanya itu via virtual gitu kan. Sebetulnya kan PPKM itu kan artinya suatu awal sebelum darurat ya, itu kan kita tidak dibatasi mobilitas kita gitu kan. Cuman memang apa namanya tidak berkerumun, itu yang penting gitu kan. Jadi memang itu membuat saya lebih mudah. Kenapa? Karena orang yang biasanya kita ketemu rame-rame, nih misalnya kan ada satu grup nih ya, rame-rame, udah kita barengan aja deh pas arisan gitu misalnya, kita ketemuan pas arisan. Nah ini mereka ketemuan itu benar-benar one on one, jadi saya bisa lebih deep menjelaskan mengenai properti yang dipasarkan oleh Keller Williams, seperti itu Pak Ian. Jadi instead of kita datang ke sebuah event atau program yang tadinya ber-10, ber-15 orang, saya bisa datang langsung itu one on one sama klien-klien saya. Kebetulan memang yang kemarin closing itu kebanyakan itu adalah yang my circle ya, my sphere of influence seperti itu. Jadi itu adalah penting sekali sphere of influence kita, di mana kita bisa memanfaatkan jaringan dan database kita untuk apa namanya pertama untuk connect sama mereka dan juga akhirnya kita bisa introduce sampai kita menawarkan properti yang kita pasarkan ke mereka. Sebetulnya ada satu yang bonus Pak Ian. Jadi yang menarik adalah sebetulnya klien saya ada 3 orang. Cuman pada saat
survei, saya bilang sama klien saya yang satu lagi, yuk boleh nggak ajak satu lagi sahabat kamu yang lagi nyari properti? Kan saya dengar ada yang nyari properti juga. Akhirnya mereka datang berdua, dua-duanya closing seperti itu. Nah jadinya 4 gitu loh, jadi 3+1 lah gitu. Jadi satu lagi referral. Tapi ya in any case kan referral dari si klien seperti itu Pak ya. Metodenya sih yang kemarin very simple gitu ya, karena apa namanya, nanti kita mungkin akan bahas gitu bagaimana teknik closing dan lain-lainnya. Justru yang menarik sekarang ini saya harus nanya ke Pak Ian nih, kebalik nih. Sebetulnya kan karena materi kita, tema kita mengenai digital marketing, mungkin teman-teman ada yang bingung gitu ya, what digital marketing is dan what is the difference between digital marketing dengan social media gitu kan. Karena orang-orang sering salah kaprah nih. Apa sih bedanya digital marketing dengan social media? Nah, Pak Ian sebagai orang yang bergelut di bidang startup gitu kan, mungkin bisa menjelaskan perbedaan yang cukup signifikan between social media dan juga digital marketing. Oke, jadi sosial media dan digital marketing ya. Mungkin sedikit cerita soal digital marketing. Jadi digital marketing itu tuh kan sebenarnya kita mengonline-kan atau memasukkan ke internet program-program promosi yang selama ini kita biasa lihat di sekitar kita. Jadi sebenarnya digital marketing itu kegiatan promosi dan branding dengan menggunakan media digital atau internet. Nah, fakta yang menarik ini juga yang kenapa yang membuat saya itu sangat tertarik dengan startup dan perkembangannya, terutama yang memang men-solving problem-problem di masyarakat. Itu yang pertama itu adalah Indonesia itu saat ini sampai dengan tahun 2020 itu menyumbang 39% dari Southeast Asia users dalam segi internet usage ya. Internet user terbesar di Southeast Asia, paling besar di Southeast Asia atau Asia Tenggara. Itu 2 kali Filipina. Kita itu tuh saja 2 kali Filipina dan lebih dari Vietnam, ditambah Thailand, ditambah Malaysia, ditambah Myanmar. 4 negara sekaligus. Kita bisa bayangin seberapa besar Indonesia ini dalam sisi pengguna internet. Tahun 2020 lalu itu terjadi kenaikan pengguna internet user sebesar 40 juta user. 40 juta pengguna baru di Indonesia. Dan saat ini, sampai dengan tahun 2020 kemarin, sudah ada 200 juta pengguna internet di Indonesia. Atau sekitar 73% dari populasi. Nah, dan yang menariknya, dan itulah yang menariknya, jadi Indonesia ini sangat besar dalam sisi pengguna internet. Mungkin apalagi ada PPKM sekarang, mungkin orang yang menghabiskan waktu di offline-nya dengan online-nya, sudah lebih banyak orang yang ngabisin waktu di online-nya. Di jalan, kalau dulu kita kebalik ya, di jalannya mungkin bisa 1 hari 3 jam, di office-nya bisa 8 jam. Sekarang kebalik. Karena sejak ada pandemi, banyak orang yang mungkin kebalik. 12 jamnya di rumah, sisanya baru di jalan. Atau nggak tahu kemana, misalkan kayak aktivitas ke pasar, atau bahkan nggak 12 jam, bisa jadi 15 jam di rumah, sejamnya entah keluar kemana gitu, Indomaret, kayak Alfamart, kayak sisa 8 jamnya tidur. Jadi memang PPKM ini mungkin berubah peta. Nah, top hit website sepanjang September 2020. Ini 1 bulan doang ya, September 2020. Website pertama yang di-hit paling banyak itu adalah Google. 105 miliar kali hit. Yang kedua itu YouTube. 36,4 miliar kali hit. Jadi dalam 1 bulan tuh, ya misalkan aku nih pagi ngeliat YouTube itu 1 kali hit, siang aku lihat lagi itu 1 kali hit lagi. Jadi bukan 36,4 miliar pengguna ya, tapi 36,4 miliar kali hit. Ya aku ganti dari nonton video 1, nonton video lainnya itu 1 kali hit. Kemudian Facebook itu 25,3 miliar kali hit. Sisanya yang lain diikuti sama Wikipedia, Amazon, Instagram 5,2 miliar kali hit. Itu merupakan angka yang sangat besar sekarang. Bayangin ada sebuah mall dikunjungin, ya orang keluar masuknya dalam sebulan ada 105 miliar orang. 105 miliar kali mondar-mandir gitu, orang-orang yang sama mungkin. Itu sudah
udah pasti impossible. Satu mall bisa kayak gitu, mau segede apapun mallnya. Nah, ngomong soal digital marketing sendiri, itu kalau tadi Pak Armin sempat nanya, sosial media dengan digital marketing itu sama atau enggak? Jadi digital marketing itu seenggaknya ada 6 media. Yang pertama tuh website. Yang kedua tuh search engine optimization. Website ya kita tahu lah ya, www.jansebastian.com. Nah, itu website. Tapi itu nggak ada ya, belum ada ya. Yang kedua itu tuh search engine marketing. Jadi ini kita bisa pakai, kalau teman-teman rekan-rekan ada yang pernah ngetik di Google, misalkan cari jasa cleaning AC. Nanti kan ada yang paling atas. Atau cari jasa servis mobil ke rumah. Ada yang paling atas juga. Nah, itu adalah search engine optimization. Ini biayanya murah. Karena kan udah otomatis disuggest oleh Google. Ingat loh, Google itu tuh adalah bisnisnya itu adalah mesin pencarian. Jadi dia pasti akan suggest yang paling related dan yang paling memberikan customer satisfaction. Kalau udah naik ke paling atas, website kita atau iklan atau apapun media sosial kita udah naik ke paling atas, itu udah gampang banget. Tapi ini panjang dan butuh, jadi nggak bisa sebulan kita jadi yang nomor 1 di Google, itu nggak bisa. Prosesnya tuh panjang dan butuh waktu lama. Bisa setahun, bisa 2 tahun. Kemudian ada social media marketing. Ya ini sama, jadi kayak kita melakukan sesuatu di Facebook atau di Instagram, tapi masih yang hanya saya setiap hari rajin posting gitu lah. Sampai suatu hari mungkin saya jadi influencer di bidang tertentu, bisa juga. Nah, ini relatif murah juga, tapi sama, waktunya panjang. Nah, kalau teman-teman di sini bertanya, saya perlu yang cepat. Karena selama ini saya nggak pernah membranding diri sendiri. Saya nggak punya Instagram, saya nggak punya Facebook. Saya buka Google, ya Google pun saya cuma pakai untuk media nyari-nyari, nggak pernah bikin video di YouTube, nggak pernah bikin blog di Blogger, gimana dong? Nah, jadi bisa via online advertising. Kalau online advertising ini sangat harganya memang agak mahal, tapi dia cocok untuk shortcut. Jadi kalau teman-teman rekan-rekan berharap, aku ingin ada orang yang kontak aku dalam 3 hari, ini bisa jadi cocok. Tapi harganya ya, jadi ada trade off lah. Yang tadi kita mesti bangun dalam jangka waktu yang panjang. Yang ini tuh singkat tapi relatif lebih mahal. Kemudian ada email marketing. Email marketing ini juga murah, tapi hanya bisa dilakukan kepada database kita. Nggak bisa aku tiba-tiba email ke Mas Armin, padahal aku nggak punya nomornya gitu. Aku nggak punya alamat emailnya. Pasti harus nyari. Kalaupun aku dapat nomor alamat emailnya gara-gara ngasal, pasti di mark as spam. Jadi aku harus kenal dulu nih sama Mas Armin nih, baru boleh kirim email nanti. Kemudian terakhir ada video marketing. Video marketing ya ini udah relatif jarang lah ya belakangan ini. Tapi dari 7 hal tadi, jadinya kalau kita bicara soal digital marketing dan social media marketing atau online advertising, ini sangat-sangat, kita tuh kayak ngomong deterjen dan rinso. Deterjen itu tuh nggak hanya rinso gitu, tapi rinso merupakan deterjen. Jadi strateginya ada. Kita nggak serta-merta dengan, misalkan kita dikasih budget 100 juta untuk melakukan advertising atau marketing, itu outcome-nya bisa beda ketika kita bisa kelola dengan baik dengan orang yang tidak bisa mengelola itu dengan baik. Misalkan aku sama Mas Armin nih, Mas Armin jauh lebih jago dalam melakukan digital marketing dari aku. Dengan budget yang sama, Mas Armin bisa dapat outcome mungkin 4 kali lipat atau bahkan 10 kali lipat lebih bagus daripada yang aku dapatkan. Nah, kalau ngomongin konten, nah orang tuh kadang-kadang suka lupa. Konten tuh dipikir dengan masukin ke Instagram Ads itu udah otomatis menjadi advertising. Enggak juga. Kadang-kadang konten itu bisa jadi seenggaknya ada 3 lah tujuannya, goalnya. Yang pertama direct action. Direct action itu artinya pengen supaya orang tuh langsung take action. Ya ini tergantung produk juga. Produk kita apa? Bisa nggak orang tuh kira-kira langsung take action dan langsung beli gitu. Yang kedua tuh ada website visit. Ya jadi pengen ngarahin dia ke satu website kita. Yang ketiga itu tuh ada branding. Branding tuh hanya untuk sekedar supaya kita makin dikenal. Misalnya kalau kalau rekan-rekan pernah lagi main Instagram atau Facebook, tiba-tiba ada yang tulisannya sponsor. Tapi sponsornya ini dia kayak jualan sesuatu yang misalkan kita habis lihat di Shopee,
sponsornya tuh isinya Shopee. Dan dia suruh kita klik here untuk belanja. Nah, itu direct action bisa jadi. Yang kedua, bisa jadi kalau website visit kayak rahasia mengencangkan perut dalam 30 hari. Learn more, gitu. Pas kita klik, diarahin ke suatu blog yang nanti ujung-ujungnya subscription. Nah, itu website visit. Kalau branding itu kadang-kadang untuk perusahaan yang memang sudah nggak perlu lagi sebenarnya, tapi dia tetap ada. Misalnya lagi buka Facebook, ada iklan WhatsApp, gitu. Buat apa kita dikasih iklan WhatsApp? Apa kita nggak tahu WhatsApp? Kita udah pakai semua. Tapi tujuannya supaya dia tetap jadi top of mind. Nah, kalau di properti sendiri, ini sangat related dengan poin yang menurutku sih website visit. Jadi orang itu kan dalam melihat iklan di dalam digital marketing itu kan hanya sekelibat aja, terutama online advertising ya. Hanya sekelibat aja. Kita cuma dikasih tiga page untuk menerangkan atau membuat orang tertarik dengan produk kita. Sedangkan orang kalau mau beli rumah, mau nyari rumah, itu mungkin pertanyaannya bisa jadi 30 halaman atau bahkan 300 halaman. Jadi 3 halaman itu nggak akan cukup, sehingga kita harus arahin dia ke website atau bahkan ke nomor handphone kita, supaya bisa berinteraksi dengan secara langsung. Nah, itu tadi soal digital marketing dan online atau social media advertising dan marketing. Jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi kayak tadi ya, rinso dan deterjen. Nggak semua deterjen itu rinso doang, tapi rinso itu bagian dari deterjen. Gitu. Ya. Jadi kalau dengan kesimpulan artinya adalah social media is part of the digital marketing ya, Mas Yan ya. True. Jadi tools-nya adalah social media. Selain tadi ada electronic direct mail tadi ya, EDM atau email marketing ya. Terus ada juga video dan lain sebagainya gitu ya. Ini menarik sih sebetulnya karena memang saya itu yang closing, salah satu closing yang dari 4 tersebut yang bulan lalu itu memang datangnya dari sphere of influence yang mereka melihat dari my social media. Jadi social media ini juga bisa dimanfaatkan ternyata untuk our sphere of influence. Karena kadang-kadang kita lupa ya, Mas Yan ya, kita punya handphone gitu ya, kita ada 5.000 kontak gitu kan ya. Kita nggak bisa satu persatu kita tanya. Kan pasti beda-beda nih orang-orang ini kan. Oh, yang A mungkin nggak mau beli rumah, yang B mau beli rumahnya di daerah mana, yang C maunya beli apartemen, yang D mungkin buat warisan anaknya dan lain-lain gitu. Jadi punya kebutuhan berbeda-beda. Nah, pada saat saya posting on my social media, let's say di WhatsApp status atau misalkan di Facebook atau Instagram ataupun my personal TikTok gitu ya, ada yang nyangkut gitu ya, ada yang menanyakan. Nah, itu adalah part of my sphere of influence yang didapat dari sosial media, karena kita nggak touch langsung tuh, tapi mereka follow saya gitu kan, secara pribadi gitu kan, jadi itu bisa di touch langsung. Nah, ini menarik karena tadi Mas Yan juga menyebutkan ada yang namanya push marketing, which is kita memang dari sosial media kita bisa push untuk kita berbayar. Kalau mau cepat tadi kan ya, misalkan lewat Instagram, lewat Facebook, lewat Google, kita bisa melakukan digital advertising melalui our channel seperti itu. Nah, ini dilakukan. Dan pasti saya yakin teman-teman di sini mungkin yang memang sudah bergelut di industri properti, sering atau tidak sering pasti pernah melakukan yang namanya Instagram ad. Jadi beriklan lewat Instagram gitu ya. Nah, ini menarik karena pas banget nih awal bulan ini ada salah satu our member, sebetulnya ini kita ngobrol sambil ngobrol Mas Yan ya. Ada salah satu teman kita namanya Mas Reynald gitu. Sudah join belum ya Mas Reynald di sini? Sepertinya udah, tadi aku lihat namanya ya. Nah, Mas Reynald ini pernah melakukan yang namanya Instagram Ads gitu ya. Dan untuk mendapatkan leads tentunya ya, mendapatkan leads, dan akhirnya dalam waktu less than 2 weeks I think gitu ya, itu closing gitu loh. Closing Mas Renat ini adalah dibulan dari our bootcamp juga gitu kan. Jadi setelah mengikuti training terus dicoba diaplikasikan ke sistem gitu ya. Terus akhirnya closing. Mas Renat, apa kabar? Selamat pagi. Apa sudah ada? Oh, udah ada nih ya. Halo Pak. Selamat pagi. Pagi, Mas Renat ini masih muda banget nih. Jadi Mas Renat ini
ternyata masih kuliah. Jadi masih kuliah. Jadi apa namanya mencoba-coba ya. Jadi mungkin pas waktu udah lulus kuliah nanti udah punya visi nih sepertinya gitu. Mas Renat boleh cerita nggak waktu itu closing tuh ya? Jadi diiklankan lewat Instagram waktu itu ya? Iya, Instagram. Jadi Ya, gimana? iklan di Instagram Ads itu atur setting-settingnya kayak target-targetnya gitu. Terus aku kan taruh link WhatsApp di bio ya. Jadinya ntar orangnya langsung chat aku. Oke. Abis dia chat, dia nanya-nanya, aku kasih prestis ya segala macem. Terus ini kayak customernya kliennya mau benar-benar mau cari rumah gitu loh. Jadi dia yang minta langsung nanya ke aku bisa datang ke lokasi nggak gitu. Aku bilang ya bisa. Cuma kan waktu itu kan aku kan lagi masih PPKM, jadi kan nggak boleh keluar. Dia minta Jadi Pak ada Armin buat ada ke sono. tim lain yang membantu juga ya. Jadi Iya. saling kolaborasi ya. Nah, Oke. Yang menarik terus kita coba ngomongin tentang digital marketingnya ya sebetulnya ya. Boleh tahu nggak Mas Renat waktu itu put berapa sih gitu waktu di Instagram Ads? aku sebenarnya ini berhasil yang ketiga kali sebenarnya udah Ya. 3 kali. Aku satu harinya tuh 50 Rp50.000. Oke, Aku dapat biasa berapa? kalau sekali iklan 2 hari. 2 hari itu 50.000 buat 2 hari ya. Enggak, satu hari 50.000. Satu Jadi hari 50.000 iya, buat 2 hari jadi 100.000 gitu ya. iya, Oke, terus datanglah leads gitu ya. iya. Pernah ngitung nggak satu leads itu dalam 2 hari itu berapa leads yang datang? Eh, biasa sih yang lihat doang sih banyak, cuman yang biasa sampai chat tuh Sampai chat. mungkin 20 lah ya, belasan kayaknya. 11 20 sampai dari 20. Oke, 20 dari itu ya. Heeh, Dari yang di spend gitu ya. iya. Nah, tapi pasti tentunya setelah viewing gitu ya, pasti ada follow up dong, gitu ya. Iya, follow up. Penting nggak sih Mas Renat kalau pengalaman Mas Renat gitu loh, follow up ini sampai akhirnya klien transfer DP gitu. Penting sih, soalnya kan kalau nggak di follow up ya orang kan biasa lupa ya. Lupa atau mereka udah dapat properti yang lain. Jadi harus di follow up itu bikin 2 hari kemudian lo follow up gimana gitu, mau cek ke lapangan nggak, ya gitu doang sih. Jadi timingnya juga penting ya, jangan sampai kita kalah timing nih pada saat kita telat sedikit 1 hari atau beberapa jam dia udah putuskan properti lain gitu ya. Jadi Iya, atau dengan agent lain gitu. Jadi memang follow up ini penting ya. Jadi dari it's not only kita mengiklankan properti kita, tapi bagaimana kita diikuti dengan follow up sampai akhirnya close the deals gitu ya, Mas Renat ya. iya. Oke. Pak Yan ada pertanyaan mungkin buat Mas Renat? Buat Mas Renald, justru Mas Renald paling satu sih yang pengen aku tanyain. Mas Renald sebelumnya udah pernah kenal dunia properti belum sih? Belum. Pertama kali nih. Coba doang. Pertama kali? Iya. Wow. Dan kemarin closingnya itu tuh berapa lama setelah bergabung di dunia properti? Kayaknya 1,5 bulan ada deh, 1,5 bulan. 1,5 bulan udah closing pertama ya? Iya. Oh, mantap, mantap. Oke. Oke, Mas Renat, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti mungkin kita bisa ngobrol lagi setelah ini. Iya, iya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Nah, justru aku ada pertanyaan buat Mas Armin. Aku tuh penasaran banget. Karena aku tahu Mas Armin tuh online advertising-nya dan digital media advertising-nya tuh lumayan campaign-nya lumayan gencar. Maksudnya kayak tadi Mas Renald bilang dengan 50.000 aja kalau dia bisa dapat sekitar 20 leads. Ya mungkin kita bilang mungkin Mas Armin karena main di luxury mungkin seperempatnya lah gitu, 5 sampai 10, mungkin 5 sampai dengan 7 dalam sehari untuk budget yang sama loh. Nah, tapi kalau Mas Armin ini kayaknya budgetnya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, atau bahkan 4 kali lipat. Aku penasaran, kayak gimana sih Mas manage-nya? Maksudku kan itu semua leads itu perlu untuk di manage. Karena kita ngomongin closing itu kan closing itu nggak cuma hari ini lihat, besok closing gitu kan. Closing itu kan prosesnya tuh panjang dari sejak kita kontak sampai dengan nanti kita tanda tangan BPHT, tanda tangan akta jual beli. Nah, Mas Armin gimana sih cara, ada tips-tipsnya nggak dalam melakukan follow up atau gimana cara maintain kliennya supaya
tetap bisa keep in touch dan akhirnya closing? Jadi kita bicara di luar sphere of influence ya, berarti ini ya, pada saat kita melakukan iklan ya, melakukan iklan digital advertising gitu ya. Terima kasih banyak buat KW Comment yang bisa menyatukan semua yang dari Pak Ian bilang, 6 digital marketing ini in one platform. Dari mulai website, tadi ada email marketing, social media, terus YouTube dan lain-lain itu in one platform. Jadi kita nggak perlu buka-buka lagi YouTube satu-satu, nggak buka lagi Instagram, nggak buka lagi Facebook, nggak buka lagi Google. Jadi ini buat teman-teman tahu juga yang datang di sini bahwa our system KW Comment itu yang tadi mungkin sudah dilihat preview videonya di awal, itu merupakan sistem teknologinya KW secara worldwide yang diciptakan untuk memudahkan para sales agent untuk melakukan digital marketing. Gitu. Itu adalah tools. Nah, si KW Comment ini merupakan satu-satunya aplikasi di dunia properti ya, yang sudah bekerja sama dengan Google dan juga Facebook. Jadi kalau kita beriklan nih, Mas Ian, melalui KW Comment yang diteruskan ke Instagram ataupun Facebook ataupun Google, itu harganya jauh lebih murah ketimbang kita beriklan langsung melalui Instagram. Seperti itu. Pengalaman saya, dulu sebelum mengenal KW Comment, pada saat saya mengiklankan sebuah produk gitu ya, biasanya satu leads yang masuk, yang WhatsApp ke saya gitu ya, yang akhir nelfon gitu ya, itu kalau dihitung rata-rata itu leads itu per leads-nya cost-nya adalah sekitar 14.000 sampai 20.000 rupiah. Gitu. Nah, dengan adanya ini, itu bisa ditekan jauh bisa sampai di bawah 4.000 rupiah per leads. Jadi saya pernah tuh waktu itu saya iseng, udah saya mau banyak-banyak gitu ya. Saya taruh $15, terus saya surprisingly dapat 54 leads dari situ. Jadi itu artinya satu leads-nya itu kira-kira 4.000 rupiahan gitu ya. Nah itu didapatkan channelnya tetap Instagram, Facebook atau Google gitu. Tapi karena memang powerfulnya sistem KW Comment ini yang membuat cost per leads-nya itu lebih rendah ketimbang kalau kita berikan langsung melalui platform Facebook ataupun Instagram seperti itu. Nah, kalau ditanya bagaimana tipsnya, sebetulnya itu ya, saya itu paling anti kalau naruh informasi secara gamblang, secara secara lengkap di iklan. Jadi pengen itu teaser tuh Mas Ian. Jadi butuh properti di area Jakarta Timur gitu ya, dengan harga start misalkan 2 miliar gitu. Oke. Nah itu hanya sebatas itu. Kita nggak ngasih tahu price list-nya di situ, kita nggak ngasih tahu akses kanan kirinya ada apa, kita nggak ngasih tahu apa-apa gitu ya. Nah pada saat itu kita membuat orang-orang penasaran tanya sama kita. Dan usahakan biasanya nih tipsnya saya itu tidak membuka price list di awal. Jadi membuka price list itu pada saat kita ketemuan. Nah itu karena kadang-kadang kalau orang lihat price list mereka nggak tahu nih price list ini ada harga diskon nggak sih dibandingkan dengan dia kan kalau orang awam gitu lihat price list misalkan harganya 1,5 miliar gitu ya dibandingin dengan properti yang 1,5 miliar they don't know the spec gitu kan ya keunggulan yang kita pasarkan dengan properti yang lain yang kita pasarkan gitu kan ya. Nah itu adalah kesalahan yang biasanya property agent lakukan. Dia buka price list di depan, dia buka simulasi KPR di depan, dia buka semua info di depan. Usahakan itu telepon, jelaskan via telepon, tidak melalui WhatsApp. Saya juga jarang sih melakukan hal-hal follow up itu melalui WhatsApp gitu ya. Jadi saya telepon, angkat telepon, saya jelaskan secara langsung gitu ya. Tapi saya ikuti dengan follow up di WhatsApp. Jadi Pak, saya boleh minta waktu nggak 15 menit untuk saya menjelaskan. Saya telepon atau terus karena PPKM, karena nggak bisa virtual, karena nggak bisa datang ke lokasi, saya pakai virtual tour melalui Zoom. Saya jelaskan semuanya, produk-produk knowledge-nya gitu kan ya. Sampai akhirnya setelah itu kita follow up gitu. Dan follow up ini tuh nggak cuma sekali, tapi 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali terus dilakukan. Kita harus siapkan nih senjata kita harus siapkan pelurunya, Mas Ian.
oke, hari ini hari Kamis setelah saya telepon, saya ngasihnya infonya misalkan lokasi gitu ya. Jadi lokasinya dekat dengan apa gitu ya strategisnya. Terus yang kedua misalkan saya ngomongin tentang progres rumah contoh. Terus yang ketiga tentang apa. Jadi tuh ada hal-hal yang mereka akhirnya ingat, oh iya deh saya sama Armin aja deh karena dia follow up terus nih gitu loh. Dia nggak lupa sama kita karena setiap 2 hari sekali, 3 hari sekali kita follow up dengan menu-menu yang beda. Misalkan tiba-tiba lagi ada subsidi DP gitu kan ya, terus ada keringanan bank untuk cicilan, ada bank ini, bank A gitu misalkan memberikan fasilitas plafon KPR hingga 70% dari DBR 70% dari penghasilan dan seterusnya. Itu saya update kayak gitu-gitu. Pembangunan stasiun MRT progresnya gimana? Padahal nggak nyambung ya. Tapi saya taruh aja progres stasiun MRT. Kayak misalkan saya follow up yang di perumahan di daerah Tangerang Selatan, saya kasih tuh dari Pemkot Tangerang Selatan, denah MRT. Dari Lebak Bulus nih bakal sampai ke BSD bagaimana, lihat nanti gimana akses rumah tersebut hanya 5 menit dari stasiun MRT terdekat, saya bilang. Tapi kan itu nggak relate, tidak ada di marketing tools-nya gitu loh. Nggak ada di marketing tools-nya si developer. Kita cari berita gitu yang relate dengan Tangsel, dengan Jakarta. Misalkan kemarin Gubernur Anies misalkan ada kebijakan baru mengenai mengenai pajak gitu ya, kita update kembali gitu ke klien. Jadi hal-hal kayak gitu kita update terus gitu loh. Nah, ini semua dimudahkan juga oleh KW Comment. Nanti juga mungkin Pak Yan bisa cerita banyak itu mengenai KW Comment, di mana kita banyak sekali tools selain beriklan melalui KW Comment, kita juga bisa follow up dan kita juga bisa mengirimkan email, membuat opportunity dan hal-hal detail lainnya yang biasanya kita taruh di kertas. Biasanya kita taruh di notes ya, kita taruh di notes gitu ya. Klien A mesti ngapain, B ngapain. Itu nggak pakai lagi. Kita udah pakai semuanya pakai KW Comment. Kita jadi nggak miss seperti itu. Dan pada saat kita beriklan dari Instagram masuk ke KW Comment, automatically kalau kita set up itu Google-nya itu pasti langsung nyambung ke handphone. Jadi masuk ke phonebook-nya handphone. Jadi nggak perlu lagi ngetik-ngetik ulang namanya misalkan Jan Sebastian, lead tanggal sekian. Nggak usah, langsung masuk nomor teleponnya sama nama lengkapnya, masuk ke phonebook lewat Google Synchronize seperti itu. Jadi ini yang hal-hal kecil ini memang kelihatannya kecil ya Pak Masian ya. Kecil tapi kalau kita lihat, kita urutkan, akhirnya kita bisa efektif dan efisien waktu kita. Jadi yang waktunya kita biasanya buat nulis-nulis, nyoret-nyoret mana yang belum, mana belum, kita diingatkan oleh sistem, hey hari ini kamu mesti ngapain. Jadi itu very helpful gitu buat saya. Iya, soalnya kan aku tuh Pak, bukannya nggak mau ngiklan, tapi kadang-kadang tuh aku takut sendiri kalau ngiklan. Iklan nih, misalkan budget 100.000, masuklah 20 leads. Ya. Aku tuh takut sendiri, karena 20 leads ini tuh kan aku mesti ladenin satu-satu. Aku mesti simpanin kontaknya satu-satu. Betul. Terus habis itu, kadang-kadang nih dari 20 leads tuh kita nggak tahu kan yang mana yang potensial. Suka loss juga. Suka loss tuh artinya gini, yang aku follow up, yang aku ingat itu kadang-kadang cuman mereka yang dekat dengan closing. Yang jauh dari closing, yang masih tahap baru visit, itu aku lupa untuk follow up. Bisa jadi lupa. Misalkan ya nggak semuanya lupa lah. Misalkan ada 5 yang habis visit, bisa jadi aku kontak cuma 3 atau 4. Satunya lupa, kelewat lah gitu. Karena kan aku masih scroll, cari lagi. Atau mungkin aku masih cari pakai keyword tertentu. Nah, ini aku suka loss gitu. Makanya agak takut juga untuk iklan. Dan kalau dapat klien yang banyak, orang mah dapat klien banyak malah bersyukur, aku malah takut sendiri ya. Tapi tadi kalau pakai KW Comment ada iklannya diklik sama orang, kontaknya yang dia isi langsung masuk ke kontak kita juga ya. Jadi aku nggak perlu ketik lagi tuh. Nggak perlu, langsung masuk ke Google Synchronize, masuk ke handphone kita bisa follow up, kita bisa siapkan 8 kali touch misalkan. Oke, hari ini minggu ini saya mesti ngapain, minggu besok saya mau ngapain, minggu ketiga saya mesti ngapain, itu semua udah diatur oleh sistem. Oh, jadi itu kirim informasi atau kirim email secara otomatis? Secara otomatis. Jadi kita udah tinggal follow up, kita udah pokoknya tuh fokusnya adalah
leads, dan leads. Kita set up the goal, misalkan ya gini, oke Mas Ian ya, oke 1 tahun ini saya harus menghasilkan misalkan 10 miliar gitu ya. 1 tahun nih. Automatically kalau Mas Ian masuk itu 10 miliar rupiah di KW Comment, itu langsung di breakdown sama mereka, what to do. Setiap bulan harus menghasilkan berapa leads. Nanti diingetin, hey Ian, bulan ini lo masih 100 nih, leads-nya kurang, harus 900. Diingetin terus. Jadi kalau udah 100, jangan mimpi punya 10 miliar dalam setahun. Nah, itu diingetin sama sistem terus gitu loh. Jadi ini betapa powerful-nya di sistem. Jadi saya setiap pagi yang liatin aja tuh, mantengin dulu saya mesti ngapain, sampai jam 9:30, 10 gitu ya. Baru tuh kegiatan lain gitu ya, apakah tuh follow up via telepon dan lain-lain, liatin properti atau visit dan lain-lain. Malam-malam jam 7:30 saya buka lagi untuk penutupan. Biasanya seperti itu. Oh, Jadi dimudahkan sekali. Jadi pagi buka sekali untuk follow up, terus malam nanti sebelum tidur update sekali, gitu ya? Iya, ngelihat apalagi yang kurang nih gitu kan, seperti itu. Ya, Oke. sebelum makan malam lah biasanya habis maghrib gitu ya. Wow, that's why sekarang Mas Armin punya ribuan kontak itu bisa tetap keep in touch karena ada campaign email tadi ya, email otomatis kirim ke mereka. Karena kan kalau via WhatsApp aku juga kadang-kadang nggak enak nih. Kalau aku secara pribadi pun nggak terlalu suka menerima WhatsApp tuh yang sifatnya broadcast. Iya, betul. Meskipun masuknya personal. Tapi tetap aja aku tahu nih kata-kata broadcast, kayak misalkan kita punya kenalan yang misalkan dia seorang agent properti, dia suka kayak ngirimin broadcast bahwa ini aku lagi ada produk ini gitu. Nah, itu aku nggak seberapa dapat karena aku yakin bukan aku satu-satunya yang terima itu. Yang kayak gitu aku lebih convenience, lebih senang kalau itu ke email aja udah. Karena kan email tuh aku nggak setiap saat buka. Kalau penting aja gitu baru aku buka kan. Nah, ini bisa ke email dia, bukan ke WhatsApp, bisa ke email ya. Bisa ke email dan itu bisa personalize, misalkan Dear Mr. Jan gitu. Oh, personalize. Jadi aku bisa dapat info bahwa namanya di dalam email itu namaku. Betul. Itu mesti Mas Armin ganti nggak di satu-satu nggak ganti? Di awal aja, setup di awal. Setup di awal, oke, misalkan Jan, Armin, Renald, dan lain-lain gitu ya, misalkan 20 orang, di follow up dengan email yang sama, nanti pada saat mereka terima, beda-beda, Dear Mr. Jan, Dear Mr. Armin, Dear Mr. Renald, gitu. Dia menerima, merasa personalized kan, oh ini buat saya email yang bukan broadcast, seperti itu. Oke, itu ketik manual atau Mas Armin pakai kayak template gitu sih? Karena kan kalau ketik manual aku punya 1000 kontak, 1000 kali nih aku ketik nih mesti. Enggak, ada template, nanti tinggal dimasukin aja. Jadi misalnya tulis Dear, betul name gitu. Kita seperti pakai Mailchimp, Pak Ian. Oh, oke. Jadi dia akan narik otomatis informasi dari kontak kita. Misalkan nama depan aku Jan Sebastian, Dirjan gitu ya. Iya, betul. I see. Oh, jadinya very personal ya kalau via KW Comment ini ya. Dan enaknya kalau kita beriklan lewat KW Comment ya tadi, tidak hanya leads melalui DM Instagram yang masuk ya, tapi kita dapat nama lengkap, nomor handphone, sama email address. Yang biasanya kadang-kadang agent malu nih, Pak, boleh minta emailnya nggak? Mereka ngasih gitu loh. Gitu. Oh, tapi itu legal ya? Kita dapetin alamat kan mereka yang mengisi formnya. Oh, mereka yang ngisi form dan form itu otomatis ke-sync ke dalam handphone kita. Betul. Betul sekali. Oke. Oke. Clear sih, Pak. Saya aku lumayan clear. Ini kalau teman-teman ada yang mau ikutan ngobrol sama Mas Armin atau mungkin tertuju ke digital marketing ke aku, boleh ya? Kayaknya di dalam kolom chat udah ada nih, Mas Armin. Boleh dari Pak Peter Juntak. Ini sebenarnya jual sistem atau apa ya, Mas Armin? Kita nggak jualan sistem, Pak. Oke, basically sebetulnya gini, mungkin kita perlu jelaskan juga ya bahwa KW ini, Williams secara global ini, memang kita diberikan sistem. Sudah ada sistem dari worldwide
yang bisa digunakan tools tersebut oleh agent-agent KW di seluruh dunia, sama template-nya. Jadi mau kita di Indonesia, mau di UK, mau di Malaysia, mau di Texas gitu ya, semua sama, sistemnya sama, one system. Misalnya saya punya klien, misalkan Pak Ian klien saya ini ya, Min, cariin dong saya rumah di Greece misalkan. Greece itu Yunani ya? Yunani ya, karena Yunani ini lagi ini Pak Ian nih, saya juga baru tahu dari klien saya. Terus saya kan bingung ya, tutup klien saya bilang, beli rumah di Yunani, are you sure gitu ya, nggak mau ngapain. Min, di Yunani itu harganya cuma 2 miliar, 3 miliar di pinggir pantai. And it's Greece gitu loh. Karena mereka waktu itu sedang ada krisis, waktu itu sekarang mereka lagi naik lagi gitu kan ya. Jadi, terus kan saya bingung kan ya, saya nggak bisa bahasa Yunani. Bahasa Greece ini kan agak aneh ya tulisannya ya, nggak kayak bahasa Perancis masih bisa dibaca. Ini kan biasanya bahasa kayak apa tulisan-tulisan Yunani kan agak beda gitu dengan tulisan Latin ya, gitu ya. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan? Saya tinggal masuk ke sistem, saya cari agent Greece, KW Greece. Saya kontak lewat sistem, Pak Ian. Saya kontak 2-3 orang, hey guys, do you have a project in your country? Terus mereka balas ke saya juga. Dan itu juga pernah dilakukan oleh agent-agent luar ke saya juga. Armin, apa kabar gitu misalkan. Boleh nggak dicariin properti di Bali seperti itu. Nah, itu apa namanya? Ini apa powerful sistem kita, sistem KW ini. Jadi kita bukan jualan sistem, tapi sistem itu memang sudah diakomodasi oleh KW untuk agent-agent yang bergabung di Keller Williams seperti itu. Oh, jadi oke. Jadi ini memang tools yang disediakan oleh Keller Williams bagi membersnya. Tadi Pak, aku lihat Pak Peter Juntak udah sempat open camp. Mungkin mau ngobrol langsung Pak sama Mas Armin kalau misalkan ada yang mau diobrolin. Siapa tadi? Ya, thank you Pak. Oh, Pak Pak Bastian, Pak Armin. Salam kenal. Saya dengan Peter Juntak dari Bandung. Nah, ini saya juga belum tahu nih topiknya apa. Cuma saya open mind aja, ikut dulu lihat. Jadi kalau saya boleh bertanya, KW ini agensi internasional gitu Pak Armin ya? Betul Pak Peter. Jadi secara agent count, kami ini number 1 in the world gitu Pak. Jadi we are the largest real estate company in the world gitu ya, berdasarkan agent count seperti itu. Jadi memang agak beda dengan agensi-agensi lain yang saya tidak perlu sebutkan di Indonesia gitu ya. Di Indonesia usia kami memang belum one decade, belum 10 tahun, tapi memang our founders itu Gary Keller itu adalah author pengarang buku yang memang bukunya sudah digunakan oleh agent-agent di seluruh dunia Pak Peter. Ya, gitu. Nanti mungkin setelah ini mungkin ada tim Mbak Sarah dan lain-lain akan menjelaskan bukunya apa, seperti apa gitu. Banyak karena bukunya banyak sekali, tapi ada satu buku yang very powerful yang kami pakai gitu kan. Nah, wow, ini keren sekali nih. Ini memperbesar kapasitas agent nih. Ya, tapi memang agak beda Pak Peter gamesnya gitu loh, bahwa memang kami ini tidak membuka cabang gitu ya, atau membuka franchise seperti agent-agent lainnya yang misalkan ada di kawasan A, kawasan B, kawasan C gitu loh. Karena memang kami itu bukan brand centric, tapi kami itu adalah agent centric. Kami ingin agent-agentnya ini yang berkembang seperti itu. Seperti tadi mungkin Pak Peter lihat ya, Propertea gitu ya. It's one of the brand di Indonesia, Propertea, powered by Keller Williams. Jadi bukan Keller Williams is not the brand for the agency gitu loh. Tapi kami adalah sistemnya. Oh, kok menciptakan sistem ya? Iya, seperti itu. Mungkin gini, ini yang ini aku ada sedikit tahu nih. Jadi sedikit nambahin nih. Jadi end goal-nya dari Keller Williams ini adalah kita ingin membuat tech-enabled agent, memperbanyak tech-enabled agent. Karena andai kata tech-enabled agent ini tuh nggak terjadi, yang terjadi itu adalah agent-enabled tech. Agent-enabled tech tuh jadi orang nanti di masa depan, belanja tuh udah nggak lewat agent lagi, beli rumah tuh nggak lewat agent lagi. Yeah. Sama kayak hari ini orang beli, misalkan aku kayak beli headset, aku udah nggak via toko lagi, udah nggak ketemu sama salesperson toko lagi, nggak ketemu sama pramuniaga mereka,
tinggal cari di Shopee atau di Tokopedia mana yang bagus, aku klik, nyampe barangnya di tempatku. Ini akan terjadi andai kata tech-enabled agent tidak terjadi. Tech-enabled agent itu artinya agent-agent yang di-enabled atau diperkuat dengan teknologi. Agent-agent yang diperkuat dengan teknologi. Nah, end-mind kami itu adalah kami ingin memperbanyak agent-agent yang diperkuat dengan teknologi, yang dimana fokusnya itu bukan kepada brand dari Keller Williams sendiri, enggak. Jadi andai kata kita ke lokasi-lokasi lain di belahan dunia, bisa jadi itu ada, misalnya ya Pak ya, saya ini agak asalnya, bisa jadi ada namanya tuh Jan Sebastian Property atau Jan Property, tapi di bawahnya kecil aja, powered by Keller Williams. Ini yang berbeda, karena di agensi lain, mereka inginnya nama mereka yang paling besar. XX, misalkan XX itu nama brand ya, XX Casablanca. Casablanca yang kecil, XX-nya paling gede. Kami enggak. Bahkan nama perorangannya kadang-kadang atau nama grupnya nggak ketahuan. Itu orang semuanya taunya single name gitu. Pokoknya si XX ini yang kita tahu. Nah, kami berbeda, kami ingin supaya agent-agent ini berkembang sehingga mereka bisa punya agensi sendiri. Yang dimana kami hanya menjadi support dari teknologinya aja. Oh, bagaimana Star? How to start join this company? Nanti Nanti di ada akhir tim kami Pak Peter yang akan menghubungi Pak Peter kalau misalkan Pak Peter memang berminat ya untuk mengenai lebih lanjut pasti ya. Mungkin di sini nanti ada beberapa tim kami akan ada presentasi sedikit itu mengenai our company juga seperti itu. Siap. That's why kami arahnya dalam setiap kali kami lumayan gencar melakukan webinar yang sifatnya lebih kepada mengarahkan agent-agent saat ini, baik Keller Williams ataupun non Keller Williams, baik yang sudah bergabung ataupun yang belum bergabung atau mungkin yang baru bahkan belum pernah di dunia properti sekalipun, untuk seenggaknya mengetahui dan terupgrade. Jadi goalnya memang supaya memperbanyak agent-agent yang semakin disentuh oleh teknologi, Pak Peter. Jadi kalau saya ngelisting di kota saya, misalnya example Podomoro, saya bisa masuk listing di KW ini ya? Kalau gimana Pak, Podomoro? Kalau saya jadi listing properti di kota saya misalnya, Oke. bisa masukin ya? Bisa Pak, bisa. Jadi saya bisa menjadi PIC di developer tersebut gitu dari KW ya? Itu memang ada tahapannya, tapi pada dasarnya ketika itu nanti ada tim assessment lagi Pak, ada yang mengakses apakah bisa atau enggak, karena kan kita mesti jagain supaya sebisa mungkin listing itu sifatnya unik, jangan sampai nanti berebut listing. Misalkan Pak Peter listing, kemudian aku juga listing produk yang sama juga, kemudian nanti ada terjadi closing. Nah, ini listingan siapa yang dipakai? Nah, kayak gitu sih Pak. Jadi kita pastinya ada tim assessment juga yang melakukan itu. Iya, paham. Oh. Menarik nih, menarik. Jadi value-nya apa yang ditawarkan? Membuat sistem tadi yang dijelaskan Pak Armin ya? Value-nya sebetulnya banyak ya Pak Peter ya. Jadi gini, kami itu punya segudang training ya, fokus training yang bisa dimanfaatkan oleh agent-agent Keller Williams gitu loh. Training ini banyak, dari mulai training legal, training mengenai comparison marketing analysis gitu ya, dan lain-lain gitu kan. Ini yang biasanya tidak didapatkan oleh agent-agent properti di luar sana gitu kan. Nah, ini kami ingin mengemas training ini nomor satu, kedua adalah sistem gitu ya, dan juga culture kita yang berbeda gitu loh. Culture kita yang berbeda nanti mungkin tidak bisa saya secara gamblang tidak bisa saya dan kami sebutkan di sini, nanti mungkin pada saat kita one on one Pak Peter ya. Tapi memang visi kami ya agak berbeda dengan yang lain gitu, karena kami adalah tadi Pak Yan bilang kami adalah agent centric seperti itu. Agent yang harus berkembang, agent yang harus maju seperti itu. Brandnya boleh apa aja, boleh Lenovo, boleh Acer, boleh apa gitu ya, laptop gitu ya, tapi tetap dalamnya pakai pakai Intel gitu loh. Handphonenya boleh boleh Samsung, boleh Oppo, boleh Huawei dan lain-lain, tapi
teknologinya tetap pakai Android seperti itu. Siap. Secara umum sih dapat gambarannya, hanya nanti teknisnya mencari ininya Iya, Pak. lebih dalam lagi. Thank you, Pak. Sangat disegarkan. Salam kenal ya. Yuk, Terima salam kasih, kenal. Pak. Yang lain, teman-teman yang lain, ada nggak Pak Ian di kolom chat nih? Sambil kita Ada. Mbak Sarah mungkin bisa bantu Mbak kalau sudah ready. Nih ya, di chat. Ya Pak Arvin. Sambil kita nungguin Mbak Sarah ngerekap pertanyaan, dipilihin aja beberapa pertanyaan yang terbaik. Nanti kita bakal coba untuk jawab. Sambil itu paling aku penasaran sih Mas Arvin, kayak tahapan-tahapan closing itu gimana sih Mas? Buat teman-teman yang belum pernah ada pengalaman di properti, susah nggak sih closing itu? Gimana sih tahapan-tahapan closing? Tahapan closing itu pertama kita harus build the trust ya. Jadi pada saat orang itu trust dengan kita, trust dengan produknya, maka dia akan lebih cepat closingnya seperti itu. Makanya kalau saya pribadi, saya masih lebih senang untuk sphere of influence. Saya masih senang kalau circle saya dulu yang saya tawarin gitu ya. Habis gitu minta referral dari mereka. Ada nggak teman, orang kantor? Kayak kemarin nih, Mas Renat ya, masih ada? Mas Renat masih ada? Iya Pak. Ya. Nah kebetulan kliennya Mas Renat ini kemarin pada saat tanda tangan surat pesanan ya, saya mendampingi nih Mas Renat. Mas Renat ini tuh kliennya adalah Human Resource Director di sebuah pabrik ban ternama di Indonesia, gitu. Iya. Apa yang dilakukan Mas Renat? Boleh cerita nggak? Karena dia HR Director. Kenapa Pak? Ulang. Karena dia HR Director jabatannya, apa yang kita lakukan waktu itu? Minta dia kalau misalnya ada orang-orang yang mau cari properti juga, teman-temannya boleh kontak kita gitu. Karyawannya ya? Iya, karyawannya. Karena dia HR Director, dengan ribuan orang di company-nya dia punya akses dong pasti ke teman-teman di karyawan di kantornya. Nah, ini yang dipergunakan oleh Mas Renat. Bu, bisa nggak kalau misalkan nanti ada teman-temannya Ibu, manager level, atau senior manager, atau bahkan directors, yang cari properti, hubunginnya ke saya. Ini kan referral gitu loh. Jadi, pada saat dia sudah trust, dia bilang, oke, nanti saya aturin gitu ya, saya schedulein. Gitu. Artinya, dia sudah trust dengan kita. Gitu. Karena pada dasarnya, customer itu akan trust dengan dua hal. Trust dengan produknya, trust dengan tim salesnya ya, jadi apakah itu agent, apakah itu in-house salesnya seperti itu ya. Karena ada banyak pengalaman juga, saya punya teman-teman yang dia langsung dengan in-house, terus terakhir itu mereka bilang, aduh Min, nggak lagi deh beli di sana gitu, ngaco banget, mungkin tidak teredukasi gitu loh, cara penyampaiannya, informasi yang dijelaskan tidak terlalu salah gitu ya. Nah ini harus kita minimalisir gitu loh. Jadi trust itu dua. Trust dengan produk, dengan developer, trust dengan kita sebagai penjualnya, gitu loh. Trust dengan penghubungnya, kita sebagai narahubung di sini ya. Jadi kita kita penghubung antara developer dengan klien kita seperti itu. Nah ini harus dibangun Mas Ian, karena tahapan itu tadi kan Mas Ian bilang sendiri ya pasti panjang ya dari mulai pendekatan gitu ya. Kita personal branding, kita kasih tahu produknya dan lain-lain. Ada yang cepat, ada yang lama, gitu loh. Gitu. Ada klien saya yang Min, besok mau survei. Oke, begitu survei, langsung transfer DP. Ada kayak gitu. Ada yang 3 kali datang, baru transfer DP. Ada juga. Gitu. Setelah dia lihat kemana-mana gitu ya. Bahkan ya, ini unik banget. Pada saat dia kemana-mana, saya anterin. Mau kemana? Mau kemana, Mbak? Oke, mau ke sini. Oke, saya anterin. Oke, saya anterin. Itu saya penasaran juga kan ya, developer lainnya kan ya. Dia ke A, saya anterin ke A, dia ke B, saya anterin ke B, nggak apa-apa deh, bensin saya habis, nggak apa-apa deh, gitu ya, satu hari itu ya. Akhirnya, enaknya ke saya, gitu loh. Sampai saya anterin dia keliling-keliling kemana-mana, gitu loh. Aku dapat referensi ini nih, Mas, di dekat sini.
Oke, nggak apa, kita bareng-bareng aja surveinya ke sana. Tapi saya nggak pernah menjelekkan ke properti lain. Gitu. Jadi itu paling anti. Ketimbang saya menjelekkan properti lain, saya memberi keunggulan lebih properti kita. Kalau di kami seperti ini. Kalau di kami seperti ini. Kalau di kami banknya benefitnya seperti ini. Di properti itu mungkin belum ada, di kami sudah ada buat milenial misalkan ya, waktu itu ada, kebetulan ini milenial. Bayangkan Mbak, ada KPR milenial, usia di bawah 35 tahun, bisa punya DBR plafon itu 70% dari gaji. Kalau Mbak gaji 5 juta, bisa 10 juta, bisa nyicil yang 7 juta DBR-nya. Itu banyak bank yang belum bisa, DBR-nya masih 45% biasanya kan seperti itu. Ada fixed rate 4,88% selama 3 tahun pertama gitu. Diedukasi terus Pak Ian. Terus kita edukasi, kalau bank ini kenapa namanya Easy Start, kalau yang ini kenapa namanya long term, misalkan fixed rate-nya selamanya gitu ya. Dijelaskan perbedaannya apa. Lama-lama kan customer sama kita enjoy gitu ya. Wah, saya dapat banyak ini ya, banyak masukan dan dapat banyak informasi gitu dari Armin gitu kan. Jadi dia nyaman dengan kita. Karena informasi sebetulnya bukan hanya tentang developer, informasi tentang bank, KPR, bedanya fixed rate, terus bedanya misalkan fixed rate-nya ASN, BUMN, sama yang swasta bagaimana, itu kita harus paham semua. Nah itu pada saat dia merasa nyaman dengan kita, karena kita tahu semua informasi gitu ya, nah pasti kalau dia sudah nyaman juga dengan produknya, harusnya sih bisa closing Pak ya. I see. Sambil kita buka lagi ya, kalau ada yang mau ngobrol sama Mas Armin atau sama ada yang open mic boleh, silakan. Open mic juga boleh. Oh ya, Pak Armin dan Pak Ian, ini tadi sebelumnya ada yang bertanya nih. Oke. Dari Brokeren Makassar. Saya di Makassar, apakah Keller Williams sudah ada di Makassar? Bagaimana cara joinnya? Oke. Mana Mbak Sarah pertanyaannya? Iya. Pertanyaannya, saya di Makassar. Apakah Keller Williams sudah ada di Makassar dan bagaimana cara joinnya, Pak? Oke, kalau Keller Williams itu saat ini memang kantornya memang tidak ada di Makassar gitu ya. Cuman kita bisa melakukan jarak jauh. Nanti kita mungkin bisa bicara secara lebih detail ya. Tadi Mas Bro siapa tadi? Dari Brokeren Makassar. Oh, Brokeren Makassar. Oke, Brokeren. Jadi memang saat ini kita belum handle proper di Makassar gitu. Tapi kan pasti ada beberapa developer yang unggulan ya, yang memang ada di Makassar gitu ya. Atau mungkin kita kan nggak harus main di primary ya, kita juga bisa main di secondary gitu kan. Jadi ini ada juga Anda bisa menjadi pionir juga nih di Makassar gitu loh, untuk membesarkan market Keller Williams di kota Anda juga gitu loh. Jadi tidak perlu menunggu kami datang ke sana, tapi Anda bisa set up di sana juga seperti apa gitu. Oke. Oke. Halo Pak Adi Kadarmanto. Pak Adi Kadarmanto from Washington ya. Iya, saya dari Washington DC, saya Maryland sama Virginia. So, kalau ada klien yang dari Indonesia mau cari rumah atau investment property, I'll be glad to help them out. Oh, oke. Mbak Bu Ati ya. Oke. Iya. Bu Ati sekarang di Washington DC. Iya. Okay. Saya tinggal di Maryland, tapi it's the metropolitan area. Kucing. Lagi berantem. Yeah, so we serve Washington DC, Maryland, and Virginia. Okay. Okay, really cool. Yeah, this is Keller Williams. We have global channel. Kalau andai kata ada teman-teman yang atau rekan-rekan yang di masa depan bergabung dengan Keller Williams dan perlu untuk mencari properti di luar sana, di luar negeri, tidak di Indonesia,
it's like this. Ini kayak seperti inilah. Kita bisa directly contact ke salah satu agent di luar sana untuk bisa memberikan kita referensi. Dan don't forget, if any one of you need a reference for need reference for property in DC or Maryland or Virginia, feel free to contact Bu Atik. Ini ada yang japri ke saya nih malah nih, sebentar ya. Panjang banget, agak panjang nih. Jadi berarti jualan via sosial media aja cukup ya? Lalu apakah akan ada training penggunaan sosial media ini? Ya, jawabannya memang akan ada training mengenai sosial media, tentang sistem dan digital marketing tadi seperti Pak Ian sampaikan gitu ya. Tapi itu nggak cukup ya, karena kita akan ada pendampingan dan juga training yang benar. Dan juga kita perlu ada pendampingan untuk memberikan selalu motivasi dan juga self-driven. Jadi kita tuh ada yang namanya GPS ya, mungkin teman-teman ada yang familiar dengan GPS ya. Goals, Priority, and Strategy. Nah, GPS ini itu harus kita susun skemanya sedemikian rupa supaya mencapai goal yang kita inginkan. Itu berkaitan dengan goal setting ya. Nah, sampai goal setting aja itu kita punya trainingnya dan kita dampingi. Bagaimana kita bisa membuat sebuah goal setting. Dari goals-nya apa, prioritasnya apa dari masing-masing goals tersebut, dari masing-masing prioritas ini, strateginya apa yang dilakukan, taktiknya apa yang dilakukan untuk bisa bisa mencapai si priority untuk goal setting tersebut gitu. Jadi nggak cukup ya kalau untuk sosial media aja, karena ya tadi dibilang sosial media cuma beriklan ya nggak cukup. Tapi kalau kita nggak punya self driven yang kuat, motivasi yang kuat, ya jadi kita nggak bisa lanjut gitu. Kadang-kadang mental tuh juga perlu ya, Mas Ian ya. Yes. Jadi memang kalau andai kata dari tadi kita lebih banyak ngomongin soal teknologi. Cuman sebenarnya yang paling utama dari Keller Williams, yang menjadi kekuatan utama dari Keller Williams adalah culture-nya. Jadi culture inilah culture untuk bisa saling sharing, culture untuk bisa saling membantu satu sama lain, saling memperkuat satu sama lain. Inilah yang sebenarnya memperkuat kita. We believe that by sharing values, we will achieve number one day. Jadi kita percaya bahwa orang yang bisa menjalani nilai-nilai dengan baik, menjalani nilai-nilai Keller Williams dengan baik, ya memiliki target yang jelas, orientasi yang jelas, kemudian punya personal attitude yang bagus, one day pasti akan berhasil. One day pasti akan making numbers. Entah one day-nya itu masih tetap di Keller Williams atau mungkin di tempat lain, atau mungkin kayak Mas Renal tadi sebelum setelah join itu nggak langsung jualan. Jadi ketika bergabung di Keller Williams itu ada tahapan-tahapannya. Jadi mulai dibekali dengan training. Mungkin kalau dipotong dengan waktu training, mungkin jangan Mas Renal baru tidak sampai sebulan, ya mungkin 2 minggu ya dari sejak training dan take action dan making the numbers. Jadi we believe that if you share the value, you will achieve the numbers. Jadi kita nggak yang orang join langsung ya udah kamu jualan cari order gitu. We are not like that. Kita believe dengan kita mengembangkan capability dari orang, one day they will achieve the numbers. Jadi pasti akan ada training dan banyak training kita untuk bisa nge-enhance kemampuan dari atau skill dari teman-teman. Skill dari rekan-rekan, skill dari mereka yang tergabung dengan Keller Williams. Ya, oke. Mungkin balik lagi ke tema tadi Pak Ian ya. Kita kan tema tentang digital marketing ya, tentang social media marketing juga gitu ya. Mungkin Pak Ian ada insight gitu. Sebetulnya beda nggak sih antara sosial media yang satu dengan yang lain? Kalau misalkan kita ada tips nggak sih? Misalkan gimana sih caranya di TikTok, gimana sih cara di Instagram, atau gimana sih caranya kita bisa berpromosi di LinkedIn gitu loh. Mungkin Pak Ian bisa ada gambaran gitu. Oke, kalau strategi dari marketing online advertising memang punya karakteristik masing-masing. Google, khususnya yang non-video,
Ya, jadi selain YouTube, Google selain YouTube itu biasanya cenderung lebih kuat di yang sifatnya banner atau flyer. Jadi kita seolah-olah kayak ngasih flyer di eh, di saat orang lagi browsing, atau justru memberikan rekomendasi yang paling atas. Jadi bisa jadi berupa kata-kata atau berupa sedikit gambar. Kalau yang via YouTube itu biasanya video yang durasinya lumayan panjang ya, tapi biasanya lebih formal daripada TikTok. Nah, kalau TikTok ini biasanya untuk video yang lebih pendek tapi random. Jadi kayak kalau teman-teman perhatiin karakteristik antara iklan di YouTube dengan di TikTok itu benar-benar berbeda. TikTok itu bisa jadi dia kayak ngasih kayak room tour, nyari rumah yang harga 800 juta tanda-tandanya, yang 2 kamar, dekat aksesnya dengan kota, bla 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 bla, bisa gitu. Dia pakai lagu-lagu yang sederhana, pakai kamera handphone. Tapi di YouTube nobody do that. Jadi memang lebih profesional. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan iklan dalam bentuk video, lebih baik pakai salah satu TikTok. Kalau di IG yang aku lihat sampai sekarang masih 2. Jadi sebenarnya TikTok tuh di antara YouTube sama IG. Kalau YouTube itu iklannya lebih panjang, kalau IG itu dia justru biasanya lebih dalam bentuk gambar. Iya. Lebih dalam bentuk gambar iklannya. Nah, TikTok ini tuh untuk video tapi yang singkat, cuman yang unik gitu. Yang kalau kita bilang video amatir lah. Direkam oleh perorangan sendiri. Dia rekam, kemudian dia posting, dia iklanin. Gitu sih. Jadi kalau andai kata ini nggak ada, mungkin kalau kita bilang dari segi number of hits, kita bisa bilang bahwa tadi ya Google paling besar, YouTube lebih besar daripada Facebook yang nomor 3. Tapi kalau kita bicara soal efektivitas dari produk, bagusnya kalau gitu saya iklan di Google paling bagus dong, belum tentu. Jadi tergantung dari konten iklannya seperti apa, target marketnya seperti apa, produknya seperti apa gitu. Kalau misalkan kita mau bikin konten dalam bentuk gambar, dan gunakanlah Instagram atau Facebook supaya bisa lebih efisien dalam mendapatkan leads-nya. Gitu. Oke. Jadi beda-beda ya. Saya baru sekali tuh coba di TikTok, malah belum pernah terlalu banyak. Tapi sekali aja langsung closing ya waktu itu ya. Oke, ini ada dari sebentar, aduh. Bagaimana Bu Ati, mana tadi, aduh saya lihat. Gimana kondisi market properti di US, Bu Ati? Nah, mungkin Bu Ati boleh nih explaining about the property business in US. Sekarang di US, it's a seller's market karena inventory very low. Jadi inventory hanya kurang dari 1 bulan udah closing, udah terjual. Wow, jadi seller's market banget ya? Ya, seller's market. Jadi buyers itu harus berani offer above listing price. Oh, wow. Karena saya ada klien yang cari rumah, dan udah 4 rumah nggak dapat semuanya karena the competition itu tinggi. Jadi yang nawar rumah itu kayak 100.000 lebih dari listing price, $100.000 lebih dari listing price. Nah, klien saya nggak berani segitu banyak karena kan loan-nya hanya sekian gitu, cuma sampai 350.000. Nah, ini yang nawar itu banyak yang let's say sampai 450. Jadi they're offering more than the asking price. Ya, jadinya akhirnya klien saya ini nyewa lagi gitu. So maybe we'll try again next year. Hopefully the market will become steady. Oke. Ya, teman-teman, rekan-rekan, can you imagine in US, ya, especially di wilayah yang sekarang Bu Ati pegang, itu orang nawar, bukan harga turun, tapi harga naik.
Harga naik. Ya, Jadi Oh, wow. berapa ini harganya? Oh, ini harganya 8 atau mungkin 10 M. Jadi harus Mungkin saya ngebit ya, harus ngebit ya berarti ya. ya harus bid. yes, harus bid. Harus bid. Nawarnya nggak turun, nggak yang Udah oh gitu. ini 10 M saya tawar 9 deh, malah Nggak 11 dapat boleh ya. nggak gitu. Nggak. Terus mereka pakai ini apa? No home inspection, no appraisal. Contingency kan di sini ada contingencies. Kalau saya kalau mereka nggak pakai home inspection itu, karena kita kan nggak tahu keadaan rumah itu kayak gimana. Walaupun kelihatannya bagus, tapi siapa tahu AC-nya udah puluhan tahun. Oke. Jadi kalau misalnya atau apa ada yang bocor gitu atapnya kan nggak kelihatan dari dalam. Kalau home inspector itu kan bisa tahu kalau misalnya oh itu kayaknya pernah bocor deh atapnya. Jadi mereka periksa ada apa udah dibetulin apa belum gitu. Jadi macam-macam. Tapi karena it's a seller's market, jadi buyers itu waive the contingencies. Ini teman-teman ada panitia ada kontaknya Bu Ati ya. Ntar saya mau ngobrol sama Bu Ati ya. Saya mau kasih referral. Soalnya new ambassador Indonesia to United States itu sekarang kan baru mau pindah nih. Jadi mungkin bisa di follow up sama Bu Ati bersama gerombolannya. Iya. Oke, Mbak Sarah, mungkin kalau mungkin dari saya sama Mas Yan udah cukup sekarang. Oh ya. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Sarah lagi. Baik. Pak, sebentar Pak Armin, emailnya saya bisa email address. My complete name, you can see it on my screen, like ARMIJN NNAVARO@kellerwilliams.co.id. Keller Williams ya. .co.id. My complete name. Okay. Yeah. Thank you. Most welcome. Ya, baik. Terima kasih Pak Yan dan Pak Armin untuk sharing ilmu, sharing cerita, dan sharing pengalamannya yang luar biasa. Dan juga sepertinya sudah menjawab ya caranya bagaimana tetap produktif di tengah batasan PPKM yang saat ini sedang berjalan di Indonesia. Ternyata tidak membatasi karya atau karir kita sebagai agent properti atau kita yang bergelut di bidang real estate begitu. Oke. Nah, sebelum saya mengakhiri virtual training kita pada siang hari ini, saya memperkenalkan sedikit ke para peserta. Ya. Saya memperkenalkan penyelenggara virtual training kita pada siang hari ini adalah Propertea, powered by Keller Williams. Jadi Propertea ini adalah sebuah brand yang berada di bawah naungan Keller Williams Indonesia. Jadi mungkin tadi sudah dijelaskan sekilas, sudah dijelaskan beberapa oleh Pak Armin dan juga Pak Yan ya tentang Propertea ini. Jadi Propertea sudah melayani lebih dari 20 tahun sejak tahun 1998 di Indonesia. Jadi pelayanannya mulai dari pelayanan konsultasi properti, konsep pengembangan proyek, hingga pemasaran dan penjualan properti. Jadi Propertea ini juga didukung oleh para profesional yang berkualitas dengan berbekal pengetahuan yang komprehensif tentang pasar lokal. Dan Propertea telah melayani pengembangan real estate pembeli dan investor di Jakarta dan di Bali. Gitu. Oke, jadi di sini ada beberapa proyek Propertea yang ada di dua wilayah. Yang pertama ada di wilayah Jabodetabek, seperti yang bapak-bapak dan ibu-ibu peserta bisa lihat di layar. Ini ada beberapa proyeknya, seperti Raffles Hotel dan Resort di Jakarta, Ananda Maya Residence di Jakarta, terus ada lagi ini ada 1, 2, 3, 4, 5 di Jakarta, terus ada juga yang di Serpong, seperti ada di Parkville Serpong, Capital Cove,
Hummingbird and Clarity, Golden Hills and Park, Serpong Premier Residence juga. Begitu. Terus selanjutnya yang proyek kedua ada di wilayah Bali. Bisa Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu lihat, proyek kami ada di daerah Nusa Dua, seperti Novotel Bali, ada juga di Seminyak, Horizon, ada juga di Jimbaran, Swiss Bell, terus ada juga di daerah Kuta ya. Ada di Kuta, Quest Hotel, Horizon Sunset Road, dan ada di Legian juga, Mercure Bali, begitu. Oke, selanjutnya. Baik, seperti yang sudah di-mention beberapa kali oleh narasumber kita di siang hari ini. Jadi bagi yang belum tahu untuk Keller Williams, jadi Keller Williams ini adalah merupakan sebuah agensi real estate internasional dengan lebih dari 180 agen yang terkoneksi satu sama lain, yang tersebar di seluruh dunia dan beroperasi di lebih dari 1.000 kantor. Jadi Keller Williams ini didirikan di Amerika oleh Gary Keller dan Joe Williams dengan misi untuk build careers worth having, business worth owning, dan lives worth living untuk para asosiasinya. Dan Keller Williams Realty ini sudah menjadi franchise real estate yang berkembang cepat di dalam industri ini semenjak didirikan. Oke, jadi tadi sudah sempat di-mention juga oleh Pak Armin dan Pak Ian, berdasarkan based on agent count, Keller Williams ini adalah yang paling besar, jadi kami paling besar di dunia. Dilihat dari perkembangannya dari tahun 2011, bisa dilihat di grafiknya, based on agent count memang kita yang terbesar. Begitu. Oke, jadi di mana aja sih Keller Williams ini? Jadi Keller Williams ini udah ada di seluruh dunia, ada di 5 benua, ada di 52 negara, dan di ratusan ya, 900 market center di dalam dan di luar US. Dan juga kami sudah ada lebih dari 180.000 agent yang terkoneksi satu sama lain, yang tersebar di seluruh dunia. Baik. Jadi Keller Williams ini adalah menurut Swanepoel Trends Report tahun 2020, Keller Williams menjadi salah satu perusahaan real estate yang paling menarik dan paling penting di tahun 2020. Jadi kami percaya bahwa aksi akan berdampak pada seluruh industri brokerage real estate. Gitu. Oke, jadi ini ada beberapa foto bapak-bapak dan ibu-ibu. Foto market center kami. Yang pertama ini ada di Jakarta. Namanya Keller Williams Casablanca. Kami berlokasi di Mall Ambassador di Jakarta Selatan. Ya, lalu yang kedua, market center kami ada di Bali, namanya Keller Williams Bali. Ya, lokasinya ada di Jimbaran Arcade di Badung Regency Bali. Dan ini ada bisa dilihat ya Bapak-bapak Ibu-ibu, kami lokasinya di sini, foto-fotonya. Jadi tadi mungkin ada beberapa peserta yang menanyakan, oh Keller Williams ini seperti apa sih, gitu ya. Ini company real estate yang seperti apa. Jadi yang pertama, yang spesial ya, bisa dibilang yang spesial dari kami adalah training dan coachingnya nih. Jadi world class training for a world class organization. Tim ahli pelatihan kami dan program-program pelatihan memang nggak dibandingnya dari tahun ke tahun, dan ini kami lakukan untuk menjaga agen kami agar tetap pada posisi puncak mereka. Dan yang kedua, yang spesial juga dari Keller Williams adalah teknologinya. Jadi di Keller Williams kami terus fokus pada pengembangan teknologi yang cerdas dan manusiawi, seperti yang tadi salah satunya disebutkan untuk komen. Jadi untuk membantu agen kami, memberdayakan agen kami untuk menjadi lebih maksimal dan menghasilkan lebih banyak. Dan yang ketiga yang spesial adalah Keller Williams ini menambahkan franchise ke negara-negara baru dari tahun ke tahun.
Jadi kami ini membuktikan bahwa real estate dan home ownership ini adalah nilai universal yang tanpa ikatan dan tanpa batas. Oke, baik, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu peserta yang tertarik bisa join ke komunitas kami di Facebook group. Namanya komunitasnya adalah The Millionaire Real Estate Agent Indonesia. Jadi apa sih yang bakal didapat di Facebook group ini? Pertama, Anda bisa terkoneksi ya dengan agen-agen di Indonesia. Yang kedua juga bisa dapat sharing dan tips dari agen berpengalaman. Dan yang ketiga juga bakal mendapatkan informasi yang paling update tentang event dan training-training di hari ke depan. Jadi mungkin bisa bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau scan QR code-nya bisa ada di layar, atau mungkin nanti bisa akses di www.facebook.com/groups/myrealestateagent. Gitu. Oke, tadi sempat di-mention juga waktu pemaparan materi, sempat di-mention tentang Gary Keller. Gary Keller adalah salah satu founder dari Keller Williams. Dan beliau ini juga entrepreneur dan bestseller author, dan ini adalah salah satu buku yang beliau karang. Judulnya The Millionaire Real Estate Agent. Jadi buku bestseller ini mengungkap banyak cerita dan tips dari top-top agent Keller Williams. Dan khusus hari ini untuk para peserta seminar, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu peserta, dapat harga spesial dari 299.000 dapat potongan jadi 199.000. Untuk yang tertarik bisa pemesanan dilayani melalui WA. Nomornya tertera di layar. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau mencatat bisa mencatat terlebih dahulu nomornya. Oke. Baik. Oke, lanjut. Ya, dan tadi saya lihat juga ada beberapa yang masih penasaran ya tentang Keller Williams ini seperti apa dan bagaimana cara joinnya. Tentu kami sangat terbuka. Mari kita bangun real estate business bersama-sama. Yang mau join silahkan. Bagi yang masih beginner atau seseorang yang memang sedang mencari kesempatan atau challenge yang sangat passionate di bidang properti, bisa gabung ke kami dan pendaftarannya bisa melalui WA, masih di nomor yang sama seperti yang sebelumnya, masih tertera di layar untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang tertarik untuk bergabung atau mau menanyakan informasi mungkin bisa mencatat nomor yang ada di layar. Oke, baik, terima kasih. Dengan begitu saya akhiri virtual training kita pada hari ini. Selamat siang, selamat berakhir pekan dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih semua, ya. Mbak Sarah. Ya, terima kasih Pak Armin.